Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang akan kita pelajari bisa bermanfaat. Silakan, siapa yang mau memimpin doa anak-anak? Medi mau? Oke, Ibu. Silakan. Oke, sebelum belajar agar ilmunya bermanfaat, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, sebelumnya Ibu cek kehadiran dulu ya anak-anak. Hani, Hadir. Riza, Nelly, Hadir. Siti Nurfadila. Sakit. Oh, sakit. Kemudian Dita, Nasma, hadir. Terus Salinda, hadir. Diana, Izin. Diana izin kemana Diana? Kita keluar. Izin keluar dulu. Oke, Siti Nur Aziza, Hadir. Mona, Hadir. Dina, hadir. Oke, berarti yang tidak hadir 2 orang ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan mengulas materi yang telah kita pelajari minggu lalu. Nah, ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita belajar apa? Belajar ruang sampel. Ada yang masih ingat ruang sampel itu apa? Banyaknya sampel. Ada lagi? Ruang sampel ada yang masih ingat? Banyaknya sampel kejadian. Oke, kita ingat lagi ya. Ruang sampel adalah semua kemungkinan hasil dari percobaan. Nah, coba diingat-ingat. Misalnya, ruang sampel dari satu buah dadu ada apa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, bagus. Berarti masih ingat ya tentang ruang sampel. Nah, materi ruang sampel ini akan menjadi materi prasyarat kita belajar materi peluang. Nah, di sini misalnya Ibu memiliki sebuah kotak yang berisi 5 kartu bergambar buah. Jadi ada kotak di sini nanti berisi 5 buah. Di sini ada buah apa aja? Manggis. Kemudian ada buah Merah. Kemudian Gak kelihatan. Jeruk. kemudian ada buah apa? Melon. Dan ada buah Belimbing. Jumlahnya ada? Jumlahnya ada? 5. Berarti ruang sampelnya ada berapa? 5. Nah, jika Ibu mengambil satu kartu secara acak, misalnya Ibu masukin ke sini nih, terus Ibu ambil nih secara acak. Nah, tanpa melihat kartunya. Nah, apakah ada buah yang memiliki kemungkinan lebih besar untuk terambil? Menurut Tidak. kalian gimana? Tidak. Tidak. Coba kenapa Hani? Karena semua jenis buahnya itu ada satu. Ada satu. Ya, sudah betul ya, karena beri apresiasi dulu untuk Hani. Betul ya jawabannya. Karena di sini setiap buah satu jenis buah itu hanya ada satu kartu, maka tidak ada buah yang memiliki peluang lebih besar untuk terambil. Nah, oke. Pertanyaan ini itu berkaitan dengan materi peluang. Jadi hari ini kita akan belajar mengukur derajat kepastian. Sehingga tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu menentukan nilai peluang suatu kejadian. Adapun kenapa sih kita harus belajar materi peluang ini? Nah, tentunya ada manfaatnya ya anak-anak belajar materi peluang itu. Nah,
bahwa setiap kejadian itu memiliki derajat kepastian yang dapat diukur secara matematis melalui nilai peluang. Dengan menguasai cara menentukan peluang suatu kejadian, peserta didik akan memiliki kemampuan berpikir kritis dan objektif dalam menilai situasi, sehingga tidak hanya mengandalkan intuisi tetapi juga landasan perhitungan matematika yang akurat. Oke, itu manfaatnya ya. Iya, Bu. Nah, sekarang kita akan belajar dengan menggunakan model pembelajaran STAD. Ada yang tahu nggak model pembelajaran STAD itu bagaimana? Ada yang tahu? Ya, itu ya pembelajaran kooperatif. Oke, jadi lebih detailnya pembelajaran STAD itu ada 3 kegiatan utama, yaitu yang pertama presentasi kelas. Jadi nanti ibu bersama kalian akan belajar bersama-sama tentang materi peluang. Kemudian yang kedua ada kerja tim. Perhatikan ya anak-anak. Yang kedua ada kerja tim. Nanti kalian akan dibentuk kelompok. Nanti setiap kelompok akan berdiskusi dalam menyelesaikan LKPD. Nanti dalam kelompok juga harus saling membantu ya. Yang bisa harus membantu temannya yang belum bisa. Nah, mengapa? Karena nanti di sesi terakhir itu ada kuis individu. Nanti setiap kelompok itu maju 2 orang. Misalnya dari kelompok nanti dibagi 2 kelompok. Jadi setiap anggota kelompoknya maju 2 orang. Misalnya dari kelompok 1 maju Liza, kemudian dari kelompok 2 misalnya Nazma akan mengerjakan soal secara bersama-sama. Kemudian yang selesai duluan nanti dikumpulkan ke ibu. Selanjutnya kalau Liza dan Nazma sudah selesai, ganti lagi ke anggota yang lain, begitu seterusnya. Nanti di akhir kita akan bahas apakah jawabannya itu benar atau tidak. Dan ibu akan catat siapa yang lebih duluan mengumpulkan jawabannya. Nah, kelompok yang menang itu yang mengumpulkan poin paling banyak nantinya akan mendapatkan reward. Nah, rewardnya itu yaitu mendapat tambahan 5 poin untuk ulangan harian di mata pelajaran matematika, khususnya di materi peluang ini. Jadi kalian semangat ya. Iya dong. Nah, oke, kita masuk ke materi peluang. Apa itu peluang? Menurut kalian apa ada yang sudah membaca tentang peluang? Kejadian yang di mana? Percobaan, ya berkaitan yang mungkin. Ada lagi? Bentar. Oke. Bentar. Ya, kok. Kira-kira apa? Kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Ya, betul ya, kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Oke. Nah, jadi benar tadi yang disampaikan oleh Rina, peluang adalah kemungkinan terjadinya suatu kejadian dalam suatu percobaan. Nah, contohnya apa peluang, ada yang tahu nggak? Besok hujan. Ya, kemungkinan besok hujan itu bisa 50% peluang. Ya, bisa ya. Bisa dinyatakan dengan persen ya, peluang bisa. Nah, peluang dinyatakan dalam bentuk pecahan, desimal, atau persen. Ya, jadi bisa bentuknya pecahan, kemudian bisa diubah ke desimal, bisa juga diubah ke persen. Nah, peluang itu nilainya di antara 0 hingga 1. Ada yang tahu peluang bernilai 0 itu apa? Coba. Umur tidak akan bertambah. Umur tidak akan berkurang, Masya Allah. Umur tidak akan berkurang. Enggak kan? Yang mana kepercayaan aku? Kalau dari agama. Ya jangan ya tuh. Enggak, sains. Kan kalau tahun depan kita umurnya 23. ya. Nambah kan 24, 25. Enggak mungkin jadi bayi lagi kan? Enggak mungkin Ya. jadi 2 tahun. Umur berkurang. Ya. Gimana kita? Peluang umur berkurang. Berarti peluangnya berapa? 0. Ada aku nyebutin itu. Iya, kita juga. Iya. Kemudian
Jawabannya mungkin atau tidak mungkin? Tidak mungkin terjadi ya. Kemudian kalau yang nilainya 1 berarti kejadian Pasti itu terjadi. Pasti terjadi. Oke. Nah, contoh peluang tadi kalian sudah menyebutkan ya, tadi ada apa aja? Umur. Umur, terus Cuaca. cuaca. Dadu. Ya, saat bermain dadu kita bisa menyenggak peluangnya. Ketika dadunya itu kejadiannya keluar dari bermata ganjil atau genap, itu kita bisa hitung dengan peluang. Kemudian ada hasil undian. Pernah nggak ikut kayak door prize? Nah, Coba lagi. Iya. itu ya betul ya. Berarti ketika ada undian itu menggunakan prinsip peluang. Jadi kalau undian kan ada kartu yang dapat hadiah, ada juga yang gong kan. Nah itu menggunakan konsep peluang. Nah ini ruang sampel. Tadi ya ruang sampel adalah apa? Ruang sampel? Hiburan semua kemungkinan. Iya, dari suatu percobaan. Kemudian ada kejadian. Dalam peluang ada yang namanya kejadian. Ya. Apa sih kejadian itu? Bagian dari ruang sampel yang Iya, bagian dari ruang sampel yang diamati. Contohnya dadu. Dadu ini ruang sampelnya ada 6. Nah, kita tuliskan di sini sebagai himpunan. Kita tuliskan ruang sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian kejadian mendapatkan angka genap adalah angka genap di dadu ada apa aja? 2, 4, 6. Kita tulis juga sebagai himpunan. Nah, itu yang namanya kejadian. Kalau kejadian mendapatkan angka ganjil di dadu 135. 135, betul ya. Oke. Nah, untuk menghitung peluang suatu kejadian, kita bisa menggunakan rumus PA sama dengan NA dibagi NS, di mana NA-nya adalah jumlah kejadian yang diinginkan, NS-nya adalah jumlah seluruh kemungkinan, dan PA-nya yaitu peluang kejadian. Nah, misalnya di sini ya. Jadi rumus menentukan peluang apa anak-anak? PA sama dengan Sama dengan NA per NS. Oke, di sini kita lihat jika ada 10 kartu bergambar bendera negara dan satu di antaranya adalah bendera Indonesia, maka peluang terambilnya kartu bergambar bendera Indonesia adalah, nah kita cari dulu jumlah ruang sampelnya ada berapa berarti? 10. Kenapa ada 10? Karena benderanya ada 10. Cuma satu. Jumlah kartunya ada 10. Ya, jumlah kartu yang bergambar Iya. benderanya ada 10. 10. Berarti kita tulis nih NS-nya sama dengan 10. Kemudian banyak kejadian yang diinginkannya ada berapa? 1. Kenapa bisa 1? Karena cuma kita terambilnya kartu Indonesia. Iya, karena kartu yang bergambar bendera Indonesia jumlahnya itu hanya 1. Berarti NA-nya sama dengan 1. Berarti peluang terambilnya kartu bergambar bendera Indonesia nya gimana? PA Sama dengan NA-nya berapa? 1. 10. Nah, ya betul. Ini kan dalam bentuk pecahan. Kita bisa ubah ke desimal. Masih ingat cara merubah ke desimal? Masih. 1/10 itu berarti sama dengan berapa? 0,1. Betul, 0,1.
Kalau ditimbang persen, 10%. Iya, berarti 10%. Seperti itu. Oke, coba di sini misalnya ibu punya. Ada yang mau coba maju ke depan menentukan peluang? Hani boleh. Awas Hani. Tadi ya dari buah-buahan ini ada buah jeruk. Ya. Ditulis dulu nggak? Jeruk. Iya, ada jeruk. Ada manggis. Ada melon. Ada belimbing. Oh iya. Ada sirsak. Tentukan peluang terambilnya kartu berakhiran huruf K. Coba bagaimana ini? Berakhiran huruf K, yaitu ada jeruk dan sirsak. Jadi NS-nya yaitu 5. Kemudian buah yang berakhiran huruf K ada jeruk dan sirsak. Jadi peluangnya adalah 2/5 dalam pecahan 2,5 ya desimal. Dalam persen berapa ini? 40%. Berapa sih? Kan ya? Ini kok 2,5. Oke, Hani. Betul ya, beri tepuk tangan untuk Hani. Oke, di sini bisa dinyatakan dalam pecahan, desimal, dan persen. Oke, anak-anak apakah sudah paham? Sudah Bu. Ada Kalau yang- mau izin ke kamar mandi Bu. Ya, boleh. Ada yang mau ditanyain nggak sebelum lanjut? Kalau tidak coba ibu tes dulu ya. Coba Ziza, rumus menentukan peluang apa Ziza? MA per NS. Iya. Kalau coba Meli, ruang sampel dadu ada berapa Mel? Ada 6. Ada 6, benar ya. Coba Riza, peluang bisa dinyatakan dalam bentuk apa aja Riza? Persen, desimal. Terus apa lagi? Ya. Persen, desimal, terus Pecahan. pecahan. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Sudah paham ya berarti? Sudah. Oke. Sekarang ibu bagi kelompok ya menjadi 2 kelompok untuk berdiskusi menyelesaikan LKPD. Coba pembagian kelompoknya bisa berhitung dari kita. Aduh. 2. 1, 2. 2, 1, 2. Kelompok 1 silakan berkumpul di sebelah sini. Kelompok 2 di sini. Satu. Meli berapa? 2. boleh buka. Ini punya siapa? Oh, lagi. Ini
Di situ. Merasa satunya. Rasa. Rasa. Kau sini Oke, sudah berkumpul semua dengan kelompoknya? Sudah, Ibu. Oke, jadi nanti Ibu akan bagikan ada LKPD, kemudian ada juga kartu. Nanti kalian jawab LKPD ini berdasarkan kartu yang Ibu bagikan. Nah, contohnya nih kayak yang pertama aktivitas 1, hitunglah total seluruh kartu yang ada. Nah, kalian hitung ada berapa kartu yang kalian dapat. Nanti ditulis di sini ada berapa lembar. Terus aktivitas kedua, jumlah kartu negara yang berawalan huruf vokal itu ada berapa lembar. Nanti kalian cari di sini ada berapa lembar. Nah, selanjutnya di sini ada aktivitas 3. Peluang terambilnya kartu negara yang berawalan huruf vokal. Tadi kan kalian sudah menghitung jumlah seluruh kartunya, lalu sudah menghitung jumlah kartu negara yang berawalan huruf vokal. Nanti kalian tinggal tentukan peluangnya menggunakan rumus yang tadi sudah dipelajari. Tadi rumusnya apa? Iya, betul. Kemudian di aktivitas 4 nanti kalian tentukan kejadian mana yang memiliki peluang paling besar dan jelaskan alasannya berdasarkan data yang sudah kalian tulis. Kemudian di sini apakah ada 2 kejadian yang memiliki peluang sama? Kemudian dijelaskan kalau ada kenapa gitu. Dan di sini kemudian ada jika panitia ingin meningkatkan peluang kartu buah, apa yang harus dilakukan terhadap jumlah kartu? Nah, kalian diskusikan dengan teman sekelompok kalian. Kemudian di aktivitas 5. Di aktivitas 5 itu ada diminta untuk membuat satu kejadian baru berdasarkan kartu yang Ibu bagikan nanti. Misalnya berdasarkan huruf, berdasarkan kategori tertentu, jumlah huruf, akhiran hurufnya itu bebas, nanti kalian boleh buat. Kemudian tentukan banyak kejadian dan hitung peluangnya. Dan yang terakhir nanti kalian tentukan kesimpulan. Oke. Silakan berdiskusi ya. Yang temannya yang bisa, yang sudah paham, bantu temannya yang belum paham ya. Jumlah kartu negara yang berawal huruf vokal. Jumlah yang berakhirnya huruf vokal. Ini bukan negara, ini negara. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Satu hewan yang berawal Konsonan. ini dari vokal. Udah padahal aku tahu lah. Hewan yang Tapi dari dia, kami tinggal.
Iya. Gak ada kakinya. Coba masukin kaki mana ya? Bu, tumpah kan di Dua kaki, dua kaki. Ini maksudnya 4 kaki ya? Dua. Ini maksudnya kaki apa tangan? Enggak, ini juga 4. ini kan jalan. Ini 4 semua lah. Anak juga kan? Iya. Bu. Berarti ada 5 ya? Ini bunganya ini ada Kenapa? Kayak Kan ini kan nggak aja. Yang jumlah hurufnya genap, buah genap. 5. Buah genap. 1, 2, 3. 3, 6. Iya. 2. Ini lagi. Itu 2. 3. Cuma kartu hewan berkaki 4. Peluang. 4. Peluang terhadap kartu negara yang berawal Jumlah dari kartu huruf vokal. 1 Tuh 2, 3, 4, bisa dari ini. 7, 2, 3, 7. Terus Ini peluang dari kan huruf vokal. huruf vokal enggak 1. Nih, 5 Ini yang huruf kedua. dua. Kalau negara itu bunga. 1, 2, 3, 4, 2. 6. Iya. Iya, ini 2 ini. Ini kan 2. Uang terhadap kartu negara yang berawalan huruf vokal. 7 ya? 5. Ini apa? Negara kan 3 ya. Negara Jadi berapa? 3. 7. Berapa? Negara ada. Iya nggak sih? Ini apa sih? Bukan negara-negara aja gitu. Jadi 3 berdua. Berarti bunga. Hewan. Hewan merupakan soalnya itu. Oh. Ya udah sudah begitu aja. 4. Oh ya. Kenapa nggak Seret-seret di sampingnya. Bu, ini harus semua bentuk tak? Apa pecahan doang? Udah pecah dulu aja nanti kita bisa ngomong di depan. Idis. Iya nanti kalau Ya oke sip. Bisa dong. Iya dong. Anak STM lah. 5 per 2. Nggak tahu ya Bu, ini mah kebaca apa enggak. Dari hasil ini nanti kembalikannya. Iya. Itu kembalikannya. Karena sebenarnya itu ada peluangnya. Asal perhitungan kejadian ini kan Yang paling Ini satu, ini 2. yang paling kecil yang berempat. Oh iya. Ya udah yang 1/6. paling besar 1/6 kan 1/6 karena Karena 1/6 lebih kecil, jadi lebih besar daripada 1/12 dan 1/8. biasa 1/24 Ada. Kalau boleh diubah ke desimal, diubah. Gede ya, ininya nilainya kan kecil maksudnya. Iya nggak sih? Iya.
Iya boleh. Aktivitas 1, hitunglah total seluruh kartu yang ada. Totalnya ada 24 lembar. Ada kartu apa aja? Ada negara, hewan, buah, bunga. Iya. Aktivitas keduanya. Ini dulu ya. Langsung. Jumlah kata negara yang berawalan huruf vokal itu ada 3, Bu. Lalu jumlah kata bunga yang berakhiran huruf vokal ada 3. Oke, jumlah bunga tadi apa yang pertama? Oh, bunganya. Iya, yang pertama pertanyaannya apa tadi? Negara. Jumlah negara yang berawalan huruf vokal. Di kelompok ini ada berapa? Negaranya Iya, yang berawalan huruf vokal. ada 3. Ada 3. Kalau di kelompok 2 ada berapa? Satu. Ada 1. Oke, lanjut. Jumlah kata bunga yang berakhiran huruf vokal itu ada 3. Ya, sama nggak kelompok 2? Beda. Ada berapa? di Ada kelompok 5. dua? Ada 5. Oke, lanjut. Jumlah kata hewan yang berawalan huruf konsonan itu ada 5. Ada 5. Kelompok 2 ada berapa? 5. Sama ya berarti. Oke, lanjut. Jumlah kata buah yang terdiri dari 5 huruf itu cuma ada 1 lembar. Oke. Kelompok 2 ada berapa? Ada 5. Ada 1 sama ya berarti. Iya. Ya, lanjut. Jumlah kata negara yang berawalan huruf I itu cuma ada 1. Iya, lanjut. Lalu jumlah kata bunga yang jumlah hurufnya ganjil itu ada 3 lembar. Iya. Lalu jumlah kata hewan yang berartinya 4 itu ada 4 lembar. Dan jumlah kata buah yang jumlah hurufnya genap itu cuma 2. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya Bisa aktivitas 3. beri baca. Aktivitas berdasarkan data yang telah dikumpulkan dengan peluang setiap kejadian berikut. Yang pertama, peluang mengambilnya kata negara yang berawalan huruf vokal. Kata negara yang huruf vokal itu ada 3 dari 24, jadi peluangnya 24 atau 8. Oke, sebentar Rita. Kalau kelompok 2 yang pertama aktivitas 2 ada peluangnya berapa? Peluangnya aktivitas 2. Benar ini aktivitas 3. Peluang apa tadi? Yang pertama peluang negara. Yang kedua 1/24. Oke, lanjut. kemudian peluang kata bunga yang berawalan huruf vokal ada 3 kartu dari 24, jadi peluangnya 3/24 dalam 0, 1/24. Iya. Aktivitas yang pertama Dari hasil perhitungan, jaringan apa yang memiliki peluang paling besar? Berdasarkan alasannya berdasarkan data. Kelompok kami beranggapan bahwasannya jaringan yang memiliki peluang paling besar adalah 1/6 karena lebih dari 1/8, 1/12, dan 1/25. yang pertama itu apa? Peluang apa? Peluang terambil kata yang besar, terus peluang terambil kata hewan yang berawalan huruf konsonan. Oke, ada lebih dari 1 ya berarti ya. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, silakan. Apakah ada 5 kejadian yang memiliki peluang sama? Jelaskan mengapa hal tersebut terjadi. Ada karena hanya memiliki nilai yang sama. Berapa nilainya? Ada 1/8. Oke, 1/8 ya. Itu Ada 1/6 juga. ada 1/6 juga. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2. Coba kelompok 2. Kelompok 2 coba bacakan hasil jawaban aktivitas 5 dan kesimpulan. Kan ini buatnya satu kejadian baru berdasarkan kartu yang kalian miliki. Misalnya berdasarkan tulis. Terus kelompok kita itu membuat peluang terambilnya hewan yang berjumlah 5 huruf. Ya. Nah, hasilnya itu
2/6 karena jumlah kartunya ada 6, terus yang terambilnya yang nomor itu 2. Kesimpulannya Setelah menjawab LKPD ini, kami menyimpulkan bahwa untuk menentukan nilai peluang suatu kejadian, kami harus membandingkan antara NH dan NS-nya. Itu peluang terambilnya NA itu banyak kejadian, NA itu banyak apa? Uang sampel. Kelompok 1 sama ya kesimpulannya. sama. Tepuk tangan untuk kelompok 2 dan kelompok 1. Oke, selanjutnya anak-anak sudah paham semua ya? Sudah, Bu. Oke, selanjutnya ada kuis individu. mau Lidah dulu. Jejak dulu Bu. Lidah. Rita, Dina, Musa, Semuanya. Ibu aja dulu. Ibu aja. Udah mulai. Kuis. Oke, silakan perwakilan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Gak apa-apa ya. Yuk Bu, ya Bu. Bawa pulpennya ya. Ya, kelompok 2 siapa perwakilannya yang pertama? Sudah Bu. Mana? Oke. Bagus. Nanti kalau udah selesai ngerjain langsung dikumpulin ya. 1, 2, 3. Ya. Oke, ini kelompok 1 ya. Ya. Maaf. Dalam bekerja juga. Aku duluan. Tadi kita diambil kan? Oke, lanjut perwakilan berikutnya. Kamu barang bangun kan? Apa ini? Taruh dulu dan siap. Ayo Bu, udah siap Bu, buru Bu. Sudah siap? Siap. Mana siap? 1, 2, 3. Apa sih? 1. Iya. Gak bisa disederhanain ya, jangan. Dia bingung kayak apa? Ini please ya. Kita sama siapa? Kelompok 1, kelompok 2. Masa? Jangan lagi. Sudah siap pasti ya? 1, 2, 3. Lima per 20. Persen.
Udah habis kan Bu? Udah ya, udah maju semua kan? Udah. Nah, kita bahas untuk soal nomor 1. Nah, ibu memiliki 10 kartu di tangan. 3 diantaranya adalah kartu gambar bunga. Berapa peluang ibu mengambil satu kartu bunga secara acak? Jawabannya berapa? NA-nya berapa? 3. NA-nya 3, NS-nya 10. Berarti dalam bentuk pecahannya berapa? 3/10. Kalau dalam bentuk desimal 0,3. 0,3. Nah, tadi cepet kelompok 2 ya yang dapat 3. Berarti kelompok 2 dapat 1 poin. Oke, lanjut nomor 2. Ibu memiliki 10 kartu bergambar binatang. Ada 1 kartu bergambar unta, koala, kancil, beruang, kanguru, dan serigala. Tentukan peluang terambilnya kartu bergambar hewan yang berawalan huruf K. Ada berapa berarti peluangnya? Yang huruf K ada berapa hewannya? 3. Jumlah hewannya ada berapa? Kartunya? Ada 10. Berarti jawabannya 3/10. Tadi yang dapatkan kelompok 1 ya, 3/10. Berarti kelompok 1 dapat 1 poin. Nomor 3. Nah, dalam satu kotak terdapat 20 kartu, 5 kartu adalah negara dan sisanya adalah kartu lain. Berapakah peluang terambilnya satu kartu negara dalam bentuk persen? Berarti bagaimana caranya? 5 20 yaitu 25%. Tadi yang menjawab duluan itu kelompok 2. Betul ya, jawabannya 25%. Berarti kelompok 2 dapat 1 poin lagi. Selanjutnya nomor 4. Nah, dalam satu kotak terdapat 3 kartu bergambar bunga mawar, bunga rafflesia, bunga aster. Tentukan peluang terpilihnya kartu bunga yang berawalan huruf vokal. Tuliskan peluangnya dalam bentuk pecahan. Huruf vokal itu ada apa aja? A, U, E, O. Berarti di sini ada berapa bunga yang berawalan? 1. Berarti peluangnya 1/3. Tadi yang jawab 1/3 duluan siapa? 1. Berarti kelompok 1 dapat 1 poin. Oke. Kelompok 2 Bu. Ya kelompok 2. Maaf ya. Kelompok 2. Berarti kelompok 1 dapat 1 poin. Kelompok 2 dapat 3. 3 poin. Oke. Berarti kelompok yang tercepat dan tepat itu kelompok 2. Oke, kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2 akan mendapatkan reward, mendapat tambahan 5 poin ya untuk ulangan harian nanti. Oke, itu dia pembelajaran materi peluang. Di sini ada yang mau memberikan kesimpulan tentang materi peluang? Liza, coba. Ya, tadi itu belajar peluang, rumusnya PA sama dengan MA per MS. Iya, betul ya. Peluang itu dapat dicari menggunakan rumus jumlah kejadian dibagi dengan jumlah buah sampel. Oke, sudah paham semua ya? Bagaimana setelah belajar hari ini? Apakah mudah materi peluang ini? mudah. Menyenangkan tidak belajarnya? Menyenangkan ya. Oke, nanti di pertemuan berikutnya akan belajar mengenai peluang empirik dari suatu kejadian. Kalian bisa baca-baca terlebih dahulu ya. Oke, nanti Ibu juga akan memberikan tugas mandiri sebagai penguatan pemahaman kalian di materi peluang sederhana ini. Oke, nanti Ibu kirim tugasnya di Google Classroom ya. Oke. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Sebelum pulang, sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan doanya dipimpin oleh Nazma. Sebelum pulang, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dalam hati mulai.
Nanti baca cek lagi. Berarti gini nggak sih hewan Yang buat satu kejadian baru. peluang kejadian hewan memakan peluang kejadian hewan memakan tumbuhan. Ini lebih benar dia berarti ini berarti 2 per Ini Iya, yang 5 semuanya berapa? Sama dengan 5. Berdasarkan huruf jumlah huruf atau kategori Misalnya. Oh, huruf dia. Kemudian tentukan banyak kejadian dan juga peluangnya udah. Karena 20% itu Setelah menjawab KKD ini, kami menyimpulkan bahwa untuk menekan dari peluang satu kejadian, kami harus membandingkan antara peluang Iya. pengambilan Tapi itu itunya panjangnya apa sih? banyak